1. Bab 1, 800 tahun kemudian. Penterjemah, Trans-Editor Trans. Ciao, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, mengapa kamu ingin membunuhku? Zhang Ruochen meraung keras dan jatuh ke depan. Berderak, dia mengompresi tempat tidur logam dan duduk tiba-tiba. Itu hanya sebuah mimpi, pikirnya sambil mendesah. Dia merasa lega dan menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bajunya. Tunggu, tidak, itu bukan mimpi. Dia curiga dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi itu. Bahkan, sulit untuk percaya bahwa semua yang dia alami dengan Putri Ciao hanyalah mimpi. Zhang Ruochen adalah anak tunggal Kaisar Ming, satu dari 9 Kaisar Agung di lapangan Kunlun. Sebelum kematiannya, dia adalah seorang pejuang yang berbakat, canggih, dengan kualitas fisik yang luar biasa dan dengan demikian memupuk penyelesaian surga alam, tingkat tertinggi dalam seni bela diri, pada usia muda 16 tahun. Namun, ketika ia menjadi orang pertama dalam generasi muda Kunlunsfield, ia meninggal di tangan kekasih dan tunangan masa kecilnya, Putri Ciao. Putri Ciao adalah putri Kaisar Qing, salah satu dari 9 Kaisar Agung. Dulu Kaisar Ming dan Kaisar Qing adalah teman baik. Mereka bahkan mengatur pernikahan antara Zhang Ruochen dan Putri Ciao. Para pecinta masa kecil tumbuh dan berlatih seni bela diri bersama. Zhang Ruochen adalah pria muda yang menarik dan berbakat, sementara Ciao adalah wanita yang cantik dan elegan. Mereka dikenal sebagai pasangan sempurna di seluruh bidang seni bela diri. Pernikahan mereka akan menjadi topik terpanas di seluruh lapangan Kunlun. Namun, Zhang Ruochen tidak pernah menyangka bahwa Putri Ciao memang akan membunuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa mencegah apa yang akan terjadi padanya. Sekarang, 800 tahun kemudian ketika dia bangkit dari kematian, Putri Ciao telah menjalani kehidupan yang berbeda sejak itu. Dia menetap insiden 9 kaisar, menyatukan 9 kekaisaran, dan membangun kekaisaran pusat pertama. Dia bahkan mendominasi kekaisaran dan menjadi permaisuri Ciao, tulang punggung dari keseluruhan lapangan Kunlun. Bagaimanapun, 9 kaisar yang pernah memerintah lapangan Kunlun 800 tahun yang lalu telah menghilang di antara aliran sejarah yang tak ada habisnya. 9 kaisar meninggal dan kemudian permaisuri mengambil alih. Setiap era memiliki kedaulatannya sendiri, dan era ini tidak terkecuali. Satu-satunya kaisar yang menaklukkan wilayah dan memimpin kerajaan adalah permaisuri Ciao. Kenapa dia membunuhku? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Benarkah setiap wanita di dunia ini kejam? Zhang Ruochen putus asa dan bingung. Semua kecurigaan berputar di sekitar kepala Zhang Ruochen. Mata tajamnya yang tajam, jantungnya yang kacau, dan otaknya yang ragu. Tapi tidak ada yang bisa membantunya. 800 tahun telah berlalu. Semuanya berubah kecuali untuk permaisuri Ciao, yang memupuk penampilan dan keabadiannya yang menakjubkan. Bahkan keluarga dan teman-teman Zhang Ruochen telah meninggal dan dimakamkan di bawah tanah. Belum lagi 9 kaisar yang bergengsi dan terhormat, yang hanya meninggalkan beberapa cerita indah untuk dibaca dengan kekaguman pada anak cucu. Berderak, seorang wanita yang tampak rapuh yang mengenakan seragam kekaisaran masuk ke kamar sementara Zhang Ruochen berbaring di tempat tidur. Dia menatapnya dengan prihatin dan dengan lembut bertanya, "Chen, apakah kamu memiliki mimpi buruk lagi?" Selirlin, yang adalah wanita cantik yang berdiri di depan Zhang Ruochen, adalah ibunya dalam kehidupan ini, juga istri Pangeran Komando Yunwu. Memang, pemilik tubuh ini telah meninggal di tempat tidur 3 hari yang lalu karena penyakit. Zhang Ruochen bangkit dari kematian dan muncul dalam tubuh lemah ini setelah dibunuh oleh Putri Ciao. Tanpa tahu caranya, ia menghidupkan kembali pemuda itu. Suatu kebetulan, nama pemuda ini juga disebut Zhang Ruochen. Ketika Zhang Ruochen pertama kali bangkit dari kematian, ia berjuang untuk berbicara dengan Selirlin. Entah bagaimana, di matanya, dia hanya orang asing. Namun, setelah berada di dekatnya selama 3 hari, Zhang Ruochen secara bertahap menyadari bahwa Selir memang benar-benar peduli padanya. Selain itu, mengetahui bahwa dia telah terbangun di tengah malam ketakutan oleh mimpi buruk, Selirlin bergegas ke kamar Zhang Ruochen tidak peduli seberapa buruk cuacanya. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, dia belum pernah melihat ibunya. Tampaknya ibunya telah meninggal setelah melahirkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah dihukum mati oleh seseorang yang paling dia cintai, dia akan diberi kesempatan lain untuk hidup lagi di tubuh lain dan memiliki seorang ibu yang akan merawatnya, untuk membuatnya merasakan kehangatan yang dia miliki tidak pernah mengalami. Pikir Zhang Ruochen, mungkin dia tidak tahu bahwa putranya sendiri sudah mati selama 3 hari. Jika Zhang Ruochen mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa menangani berita yang menyedihkan. Dia lebih suka tutup mulut tentang hal itu dan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi Zhang Ruochen, itu adalah situasi 2 burung, 1 batu, sehingga ia bisa hidup kembali. Dan selain itu, Selirlin memiliki putranya kembali. Melihat Selirlin yang indah, mata Zhang Ruochen menjadi lembut. Jangan khawatir tentang aku, itu hanya mimpi," katanya sambil tersenyum kepada ibunya. Selir tipis Lin sedang duduk di samping tempat tidur Zhang Ruochen, mengenakan mantel bulu marten merah agar tetap hangat. Dia menggosok dahinya, tampak khawatir. "Ini malam ketiga kamu bangun dengan mimpi buruk. Kamu terus menyebut nama Ciao setiap saat. Siapa sebenarnya dia?" Selirlin berbisik. Selirlin tidak dapat menautkan nama ini, Ciao, ke Kekaisaran Sentral pertama Cici.
Bahkan, Permaisuri Chiao menamakan dirinya Ratu Suci Keagungan dan Moralitas setelah menyatukan lapangan Kunlun dan membangun kekaisaran pusat pertama. Sejak itu, tidak ada yang berani menyebutkan dua kata, Chiao. Bukan apa-apa Bu, kamu pasti salah dengar. Zhang Ruochen menghibur ibunya. Selirlin berkata sambil menghela nafas, jangan pernah menyebutkan dua kata, Chiao, lagi. Bahkan dalam mimpimu, itu adalah nama Permaisuri Chiao. Mengucapkan nama Permaisuri sangat tidak sopan. Jika seseorang mendengar kamu mengatakan ini, kamu mungkin akan mati. Zhang Ruochen menganggukkan kepalanya, menjepit jari-jarinya, dan berkata sebagai permintaan maaf, tidak pernah lagi, ibuku. Zhang Ruochen merasa marah mengetahui apa yang telah dilakukan Chiao kepadanya, dan memperhatikan ketakutan dari ibunya yang berbicara tentang Chiao. Dia dengan marah membuat keputusan. Aku akan menjadi mimpi burukmu selamanya. Melihat Zhang Ruochen yang kurus dan pucat, Selirlin menghembuskan napas dalam-dalam dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Zhang Ruochen selalu sakit sejak dia lahir. Dibesarkan dalam keluarga Commandery Prince dengan dokter dan pengobatan terbaik tidak banyak membantunya. Dia berusia 16 tahun sekarang, tetapi masih harus beristirahat di tempat tidur sepanjang waktu. Mungkin ini adalah bagaimana dia akan hidup selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di luar istana. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu untuk datang dan mengacaukan istana Giok? Kata seorang pelayan yang tampan yang ingin menghentikan pangeran ke-8 agar tidak masuk ke dalam istana. Namun dia didorong, dan dia jatuh 10 meter. Pangeran ke-8 adalah seorang pejuang yang mengolah dirinya untuk mencapai tahap mahir dari alam kuning. Dia mungkin bisa mengetuk nampan batu 300 pound 10 kaki dengan apa-apa selain tinjunya, apalagi seorang pelayan yang hanya berbobot 100 pound. Dengan sedikit jentikan jarinya, pelayan itu akan tampak seolah-olah dia telah dipukul dengan kekuatan besar. Dia jatuh ke tanah dan mematahkan lengan kirinya, menjerit liar. Pangeran ke-8 mengenakan gaun golden thread, ditutupi dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia berotot dan kuat, membuat setiap langkah stabil saat dia berjalan ke istana giok. Dia menatap pelayan pengadilan dan berkata, kamu menghalangi jalanku, budak. Kamu tidak pantas berada di hadapan aku. Di belakang pangeran ke-8, ada 6 penjaga kerajaan mengenakan baju besi kilin, tinggi dan kokoh. Mereka semua adalah biksu seni bela diri yang unggul dalam kerajinan mereka dan merupakan bagian dari penjaga keamanan kerajaan. Selirlin memperhatikan kebisingan di luar. Dia menghibur Zhang Ruochen, menutup pintu, dan melanjutkan ke istana Giok. Dengan sedikit cemberut di wajahnya, dia berdiri di depan pangeran ke-8, yang sekarang berada di dalam istana, dan berkata, ini adalah istana Giok. Meskipun kamu seorang pangeran, kamu masih tidak bisa masuk ke sini. Pangeran ke-8 Zhangji mengangkat kepalanya dan menatap Selirlin. Ratu memerintahkan bahwa tempat Selirlin dan saudara ke-9 aku sekarang akan pindah ke The Side Hall. Mulai sekarang, istana Giok akan menjadi milik ibu kandung aku, Selir Xiao, kata pangeran ke-8. Selirlin tampak agak gelisah. Dia sudah mengantisipasi bahwa hari ini akan datang tetapi tidak berharap itu akan tiba begitu cepat. Selirlin tersenyum sedih dan berkata, sang ratu meminta kita untuk meninggalkan istana Giok. Ruochen dan aku akan pindah ke aula samping besok. Petik 2. Maaf, Selirlin, tapi ibuku ingin pindah ke istana Giok malam ini. Silakan tinggalkan di sini segera. Pangeran ke-8 merespons. Mengetahui bahwa Zhang Ruochen lemah dan tidak tahan untuk bergerak, Selirlin memohon pada pangeran ke-8 dan berkata, kamu tahu bahwa Ruochen sangat rapuh, dan sekarang sudah semakin larut dan semakin dingin di luar sekarang. Bagaimana jika pangeran ke-8 mencibir dan berseru, Selirlin, ada begitu banyak orang miskin di dunia ini dan tidak semua dari mereka layak mendapatkan bantuan. Jika saudara ke-9 aku lemah, lalu apa gunanya tetap hidup? Dia adalah saudaramu. Selirlin berteriak pada pangeran ke-8. Selirlin hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Itu adalah Zhang Ruochen. Meskipun dia lemah dan hampir tidak bisa berdiri, sambil bersandar di pintu, dia menatap pangeran ke-8 dan berkata, jangan memohon belas kasihan mereka, kita akan pergi sekarang. Zhang Ruochen tampak sakit, tetapi tekadnya yang kuat untuk melindungi ibunya tidak pernah goyah. Cener, mengapa kamu meninggalkan tempat tidurmu? Dingin di luar, kembali ke kamarmu dan tetap hangat. Selirlin khawatir memikirkan Zhang Ruochen yang sakit, jadi dia segera membantunya kembali ke kamarnya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, kita tidak perlu mengemis pada siapapun. Suatu hari kita akan kembali ke sini. Kami akan kembali di Jade Palace. Petik 2. Selirlin tersentuh oleh tekad Zhang Ruochen. Dia menganggukkan kepalanya dengan air mata. Selirlin memegangnya dan meninggalkan istana Giok. Selain pelayan perempuan yang mematahkan lengannya karena ditabrak oleh pangeran ke-8, setiap pelayan harus tetap tinggal demi kesejahteraan mereka sendiri. Semua orang di tempat itu memperhatikan bahwa Selirlin dan pangeran ke-9 benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Nyaris tak ada peluang bagi mereka untuk merebut kembali kekuatan mereka di rumah pangeran komando. Para pelayan wanita yang bekerja untuk Selirlin di istana Giok dengan bijaksana memilih untuk tetap tinggal dan bekerja untuk tuan baru, pangeran ke-8. Setelah diusir oleh pangeran ke-8, Selirlin dan Zhang Ruochen dipindahkan ke balai Sisi Zi. Itu biasa bagi para ratu yang kehilangan kekuatan. Itu sunyi.
jauh dari istana, dan terasa seperti sudah lama kosong. Angin dingin di malam yang suram ini. Duduk di kursi batu yang membeku, Zhang Ruochen yang lemah mengenakan mantel tebal. Namun, selama musim dingin yang sangat dingin ini, dia masih merasa sangat kedinginan. Tubuh ini terlalu lemah. Satu-satunya cara untuk membangun tubuh ini adalah melalui berlatih seni bela diri. Jika aku tidak melakukannya, bahkan dengan status aku sebagai putra pangeran komando, ibu aku dan aku hanya akan dimanipulasi oleh orang lain, pikir Zhang Ruochen. 800 tahun telah berlalu, Zhang Ruochen tidak tahu di mana dia akan disambut. Sekarang sudah diatur baginya untuk hidup lagi di dalam tubuh ini. Dia tidak peduli apakah itu untuk membalas dendam pada permaisuri Ciao, atau untuk ibu yang merawatnya. Dia harus kuat juga. Penghinaan yang mereka derita adalah semua karena kelemahan Zhang Ruochen. Tanpa perlawanan, ia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Bahkan tempat tinggalnya telah direnggut. Semua ini membangun motivasi bagi Zhang Ruochen untuk kembali sebagai pria yang mampu, untuk melindungi ibunya dan mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri. Zhang Ruochen tahu bahwa jika dia ingin orang-orang menghormatinya dan menginginkan tempat yang lebih baik untuk hidup, maka dia harus menjadi seorang pejuang, dan membuktikan kepada semua orang di luar sana bahwa dia mampu menjadi seorang pejuang. Untuk menjadi seorang pejuang di Kunlun's Field, mendapatkan tanda suci adalah langkah penting pertama. Yang disebut tanda suci adalah kualifikasi yang diberikan oleh para dewa bagi manusia untuk berlatih seni bela diri. Orang-orang yang tidak membuka tanda suci tidak akan pernah mengolah ki asli, dan karenanya tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin langit dan bumi. Zhang Ruochen sudah berusia 16 tahun dan masih belum mendapatkan tanda suci. Orang-orang akan kehilangan usia terbaik untuk berkultivasi setelah usia 16 tahun. Bahkan jika tanda suci telah dibuka setelah itu, tidak banyak prestasi akan dicapai. Baik Pangeran ke-8 dan Zhang Ruochen adalah putra Pangeran Komando Yunwu. Mengapa Pangeran ke-8 memiliki status yang lebih bergengsi yang memungkinkannya untuk mengusir Selirlin dan Zhang Ruochen keluar dari Istana Giok? Alasannya cukup sederhana, Pangeran ke-8 mendapatkan tanda suci ketika dia baru berusia 10 tahun. Sekarang, dia telah mencapai tahap makhluk alam kuning dan menjadi prajurit muda. Selama aku mendapatkan mark tanda suci, aku dapat mengolah kitab suci Kaisar Ming Kaisar. Dengan misteri kitab suci Kaisar Empirean, aku masih bisa mengejar ketinggalan dan menjadi pejuang seni bela diri, bahkan jika aku telah melewatkan usia kultivasi terbaik. Kitab suci Empirean Kaisar Ming adalah kitab suci tertinggi yang telah dikembangkan oleh Kaisar Ming. Selain Kaisar Ming, Zhang Ruochen adalah satu-satunya yang memahami seluruh teknik kitab suci Kaisar Empirean. Besok adalah upacara penyembahan, aku berharap bahwa aku dapat menerima kualifikasi para dewa dan membuka tanda suci. Zhang Ruochen menggenggam tinjunya dengan kuat dan setia. Dia memiliki keinginan kuat untuk membuka tanda suci. Setelah merapikan kamar, Selirlin membantu Zhang Ruochen ke tempat tidur dan dengan lembut berkata, Chen Er, istirahatlah. Kita harus menghadiri upacara ibadah besok. Petik 2. Bu, aku yakin aku akan membuka mark tanda suci besok. Percayalah padaku, kata Zhang Ruochen dengan percaya diri. Oke, Chen Er, aku percaya padamu. Selirlin menatap mata Zhang Ruochen dan tersentak. Bahkan, dia tidak membawa harapan Zhang Ruochen untuk membuka tanda suci. Dia sudah berusia 16 tahun, dan hampir mustahil untuk membukanya sekarang. Namun, sebagai seorang ibu, dia perlu mendorong anaknya dan memberinya kepercayaan diri. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 2, Tanda Suci. Penterjemah, Trans-Editor Trans. Yunwu Commandery adalah tempat Zhang Ruochen tinggal saat ini. Itu adalah salah satu dari ribuan komandan di wilayah timur lapangan Kunlun. Komandan dikenal sebagai kabupaten di Kekaisaran Sentral Pertama. Setiap komando perlu membayar upeti dan pajak ke Kekaisaran Sentral Pertama setiap tahun. Kedaulatan yang memerintah komando disebut Pangeran Komando. Status Zhang Ruochen dalam kehidupan terlahir kembali ini adalah sebagai putra ke-9 Pangeran Penguasa Yunwu. Ketika Zhang Ruochen berbaring di ranjang kayu yang dingin dan es, dia tidak bisa berhenti memikirkan upacara ibadah yang akan diadakan besok. Pemilik tubuh ini belum memperoleh tanda suci. Pada usia 16, seolah-olah dewa telah meninggalkannya. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan tanda suci? Diyakini bahwa jika seseorang ingin memperoleh tanda suci dan menjadi seorang prajurit di Kunlun's Field, persetujuan para dewa akan diperlukan pada upacara ibadah. Praktek ini dikenal sebagai meneruskan seni bela diri untuk anak cucu. Selama upacara ibadah, akan ada jembatan yang menghubungkan langit dan bumi dengan Field of Spirit di Kunlun's Field. Itu berfungsi sebagai sarana bagi para spirit untuk menikmati persembahan khusus yang disiapkan oleh warga Yunwu yang tulus. Setelah roh selesai, mereka memutuskan manusia mana yang cukup berbakat untuk mendapatkan tanda suci. Dengan cara ini, mereka membantu manusia yang dipilih menumbuhkan esensi seni bela diri. Secara umum, semakin banyak bakat yang dimiliki manusia, semakin awal mereka bisa mendapatkan tanda suci. Dalam kehidupan Zhang Ruochen sebelumnya, dia telah memperoleh tanda suci ketika dia masih anak yang belum lahir di dalam rahim ibunya.
Dia disebut lahir untuk menjadi jenius seni bela diri. Sayangnya, dia belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda suci pada usia 16 tahun dalam kehidupan ini. Dalam hal usia kultivasi, semakin tua orang itu, semakin kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan tanda suci. Pada dasarnya, dia digolongkan ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun dia akan menghadiri upacara itu, dia tidak mungkin memperoleh tanda suci. Zhang Ruochen tidak bisa tidur, memikirkan cara mendapatkan tanda suci, berputar di kepalanya. Sebagai gantinya, dia duduk di tempat tidur dan mulai bermain dengan spinel putih berbentuk kacang di tangannya. Itu tajam di kedua ujungnya dan transparan di tengah tanpa kotoran. Zhang Ruochen ingin tahu tentang spinel putih. Dia mulai mempelajarinya, seolah-olah itu bisa membantunya mendapatkan salah satu dari persetujuan dewa sehingga dia bisa mendapatkan tanda suci. Spinel putih sangat berarti bagi Zhang Ruochen di kehidupan sebelumnya. Ini adalah hadiah ulang tahun ke-16 yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming untuk merayakan peralihannya dari masa kanak-kanak ke dewasa. Meskipun Zhang Ruochen tidak tahu apa sebenarnya spinel putih itu, dia membawanya sepanjang waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan tetap bersamanya setelah 800 tahun. Aku telah bangkit dari 800 tahun yang lalu menjadi 800 tahun di masa depan. Mungkin itu ada hubungannya dengan spinel putih. Zhang bertanya-tanya. Dia menutup matanya dan memeras white spinel dengan kuat. Gambar ayahnya, Kaisar Ming, perlahan-lahan muncul di benaknya. Dia berspekulasi apakah ayahnya masih hidup setelah 800 tahun. Salju turun deras malam ini di kota Yunwu. Keesokan paginya, keseluruhan kota Yunwu ditutupi oleh lapisan salju. Bangunan-bangunan, tempat berwarna ungu tua, dan paviliun di sekitarnya juga diselimuti mantel beku. Dengan semua salju, Winter Solstice selalu menjadi hari terdingin sepanjang tahun. Setiap tahun pada hari ini, semua pejuang kota Yunwu berkumpul bersama di luar kuil leluhur kekaisaran dan menyembah dewa-dewa, yang dipimpin oleh Pangeran Komando. Di luar kuil leluhur kekaisaran, ada sebuah altar kuno yang terbuat dari batu. Ribuan sapi, domba, dan babi melekat pada altar, serta binatang buas besar yang dikurung di sekitar rantai besi yang tangguh. Tak terhitung orang berkumpul bersama untuk alasan yang sama, ratu, selir, pangeran, puteri, pegawai negeri, dan biksu seni bela diri bersama dengan sejumlah besar remaja, yang menunggu untuk mendapatkan tanda suci. Bahkan bayi-bayi ditunggu di tangan pengasuh mereka. Seluruh kota terobsesi dengan upacara akbar. Itu diadakan tidak hanya di kota Yunwu, tetapi juga di setiap kota, dan setiap desa komando Yunwu. Hei, saudaraku yang ke-9, kamu sudah berusia 16. Meskipun kamu menghadiri upacara tersebut, kamu tidak akan pernah mendapatkan tanda suci. Jadi mengapa kamu masih repot-repot datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Tanya Zhang Ji, pangeran ke-8, saat dia terkikik pada Zhang Ruochen. Pangeran ke-6 berdiri di sebelah pangeran ke-8, yang bersikap sombong dan berkata, orang selalu mengatakan bahwa raja melahirkan 9 anak dan masing-masing dari mereka berbeda dengan cara mereka sendiri. Ayah kami adalah pahlawan seperti itu. Aku tidak percaya dia menghasilkan omong kosong seperti itu. Berusia 16 tahun dan belum memperoleh tanda suci. Kamu benar-benar mempermalukan seluruh keluarga kerajaan. Apa gunanya kamu tetap hidup? Kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Apa yang dikatakan pangeran ke-6 itu sangat tidak masuk akal. Namun, itulah yang dipikirkan oleh pangeran-pangeran lain. Itu sepenuhnya menunjukkan betapa kejam dan rapuhnya hubungan itu di antara keluarga kerajaan. Di Kunlunsfeld, hanya 1 dari 10 orang yang dapat memperoleh tanda suci. Dapat dikatakan bahwa status setiap prajurit sangat unggul. Bagi para pejuang seni bela diri yang unggul, itu tentu masalah yang berbeda. Semakin kuat darah meridian yang dimiliki para prajurit seni bela diri, semakin besar kesempatan untuk menularkan mereka kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, kemungkinan mendapatkan tanda suci juga akan meningkat. Di antara para putra yang dihasilkan Pangeran Komando Yunwu, 8 dari mereka telah memperoleh tanda suci. Yang tertinggal adalah Zhang Ruochen, yang sudah berusia 16 tahun namun masih berjuang untuk mendapatkan tanda suci. Dia kemudian menjadi lelucon keluarga kerajaan. Selain itu, banyak orang mencemoohnya dengan status ayah yang luar biasa, putra pengecut. Bahkan ada desas-desus di istana mengatakan bahwa Zhang Ruochen bukan putra Pangeran Komando Yunwu. Menjadi satu-satunya anak yang belum mendapatkan tanda suci, tidak diragukan telah mengganggu seluruh keluarga kerajaan. Itulah sebabnya semua pangeran lainnya mengidentifikasi Zhang Ruochen sebagai rasa malu keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah memperlakukannya seperti saudara lelaki sejati dan bahkan ingin dia mati. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Komando Yunwu juga mulai menjaga jarak dari Selir Lin dan Zhang Ruochen. Setelah diasingkan oleh Selir dan pangeran lainnya, mereka diusir dari istana Giok dan dipindahkan ke aula samping tadi malam. Zhang Ruochen berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak peduli tentang apa yang dikatakan Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-8. Dia percaya bahwa, sebelum kamu memperoleh kekuatan yang sebenarnya, orang hanya akan memandang rendah kamu dengan kecewa. Melihat Zhang Ruochen dipinggirkan, Selir Lin, yang berdiri dengan selir lainnya, merasa sedih. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Upacara ibadah sekarang akan dimulai.
Menteri Komando Yunwu berdiri di bagian atas altar, memegang gulungan doa dan membacakannya dengan lantang. Kemudian, seorang pelayan yang elegan di altar mulai memainkan 16 jenis alat musik yang berbeda seperti bianqi, bianzong, dan bozong. Itu kemudian diikuti dengan membunuh hewan-hewan yang telah disiapkan di altar dan menyembah dewa-dewa dengan darah. Puff, tiba-tiba, darah spiritual yang kaya berubah menjadi kolom cahaya yang tebal dan kuat yang naik sampai ke lemari besi surga. Kolom cahaya merobek-robek awan dan menabrak langit yang luas. Sebuah bintang terbang dengan cepat dari langit dan mencapai alis bocah laki-laki berusia 6 tahun. Itu menyatu dengan tubuh bocah itu dan berubah menjadi tanda suci, merah. Semua orang di kerumunan sangat terkejut dan berteriak. Bocah lelaki itu adalah anak bungsu dari Jenderal Sui. Dia baru berusia 6 tahun dan telah diberi mark tanda suci. Mark Blaze Secret Mark diklasifikasikan sebagai kelas keempat dari mark-mark suci. Ini luar biasa, anak kecil ini akan memiliki masa depan yang cerah. Kerumunan terus memuji dia. Ada kelas yang berbeda dari tanda suci, dari kelas pertama ke kelas ke-9. Kelas 1 adalah level terendah dan terlemah sedangkan kelas ke-9 adalah yang tertinggi dan paling kuat. Semua orang menatap bocah 6 tahun itu dengan cemburu. Bocah berbakat dan paling beruntung ini, yang telah memperoleh kelas keempat dari tanda suci, pada usia 6 tahun, jelas merupakan salah satu putra yang disukai Tuhan. Prestasinya di masa depan tentu akan signifikan. Di antara semua pejuang di Komando Yunwu, seorang lelaki bersemangat dan besar bersorak sambil membenturkan dadanya. Hebat, ini anak aku, Sue Liang. Semua orang, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan pesta perayaan di tempat aku malam ini. Haha, puff. Ketika suara itu terdengar, orang banyak melihat ke langit lagi. Ada beberapa bintang lagi yang mengenai alis anak laki-laki dan perempuan. Bintang-bintang berubah menjadi tanda suci, satu persatu. Untuk semua tanda suci yang telah diperoleh tahun ini, kebanyakan dari mereka adalah kelas terendah. Sangat sedikit dari remaja yang memperoleh nilai kelas 2. Kandidat yang paling menonjol adalah masih anak-anak Jenderal Sui, yang mendapat nilai kelas 4. Dia meninggalkan orang-orang jauh di belakang, yang perlu mengejar dia. Orang-orang yang telah mendapatkan tanda suci adalah minoritas. Mereka mungkin hanya 1/10 dari total populasi kota Yunwu. Orang-orang yang beruntung yang mendapatkan tanda sangat kewalahan. Mereka akhirnya diberikan persetujuan dari para dewa dan diberi akses ke cara membuat signifikansi dalam seni bela diri. Di sisi lain, mereka yang tidak mendapatkan tanda suci benar-benar kesal dan kecewa. Beberapa dari mereka bahkan tersedak oleh air mata. Dapat dikatakan bahwa tawa terdengar dan air mata mengalir di rumah tangga yang berbeda. Upacara bergerak menuju garis finish. Zhang Ruochen belum mendapatkan tanda suci. Pada usia 16 tahun tanpa tanda suci, sekarang hampir mustahil baginya untuk mendapatkannya lagi. Hidup sebagai orang normal akan menjadi satu-satunya masa depan yang ia miliki dalam hidupnya. Semua orang di seluruh keluarga mengabaikannya seolah-olah dia hanya setitik debu yang bersembunyi di sudut dan bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Pada awal upacara, Selirlin berpegang pada beberapa harapan. Dia berharap bahwa keajaiban akan terjadi pada anaknya, Zhang Ruochen, dan dia akan mendapatkan tanda suci. Dia percaya bahwa dia tidak perlu menjadi prajurit yang luar biasa, tetapi dia bisa menjaga dirinya lebih sehat dan menjauh dari semua penyakit. Saat upacara berakhir, harapan Selirlin berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan. Tidak hanya Selirlin, tetapi juga Zhang Ruochen berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan tanda suci. Pada saat itu, spinel putih yang dia genggam di tangannya berkilau sedikit. Tepat sebelum akhir upacara, ada satu bintang lagi yang turun ke alis Zhang dan itu berubah menjadi lingkaran putih, tanda suci. Puff, panas ganas yang membakar dari alisnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini terbuka, itu terjadi. Zhang Ruochen bersorak. Zhang Ruochen benar-benar senang. Dia akhirnya mendapatkan tanda suci. Memang, dia tidak peduli jika itu ternyata menjadi tanda kelas 1. Dia akan lebih dari puas akhirnya mendapatkannya. Pada satu titik sepanjang upacara, tidak ada yang memperhatikan bahwa Zhang Ruochen ada di sana, tetapi pada saat dia mendapatkan tanda suci yang berharga, dia menarik perhatian semua orang. Itu mungkin bukan pangeran ke-9, dia berusia 16 tahun dengan tubuh yang lemah. Aku tidak bisa mempercayai keberuntungannya untuk mendapatkan tanda pada saat terakhir. Sebagian besar orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan mulai bergosip. Mata pangeran ke-6 dan pangeran ke-8 melebar tak percaya, mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka berdiri di sebelah Zhang Ruochen. Bagaimana ini mungkin? Selirlin berbalik dan menatap Zhang Ruochen. Dia akhirnya melihat tanda di alisnya. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya dengan sangat ketat. Ruochen, kamu berhasil, kamu akhirnya berhasil, kata Selirlin dengan air mata sukacita. Ada seorang kasim tua yang merawat Pangeran Komando Yunwu yang berjalan menuju Zhang Ruochen dan berkata, "Selamat Selirlin dan Pangeran ke-9 aku karena telah memperoleh tanda suci." Sang ratu ingin mengundang sang pangeran ke tempatnya. Dia bersikeras untuk meninjau kelas tanda kamu secara pribadi. Ratu, senyum di wajah Selirlin langsung membeku, seolah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia sangat gugup dan dia menarik Zhang Ruochen ke belakang. Ayo pergi menemui ratu, kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengakui perubahan halus Selirlin.
Dia langsung tahu bahwa Ratu adalah orang yang sulit. Dia harus lebih sadar dan berhati-hati. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.